Di ruang keluarga kediaman Gwynandra Family, tengah ramai, Darren, Jovanka, Julio, juga Clara saling berbincang. Deon, sepertinya ayah dan ibumu sudah datang, ucap kakek Anggoroh yang baru masuk ke dalam ruangan. Sebelum masuk, dia sempat mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Gwyn, aku tinggal dulu ya, seru Deon yang seketika meninggalkan kakak sepupunya dan berlari keluar. Darren, apa Lexa mau memaafkanku? Clara nampak sendu memandang adik iparnya, teringat betapa jahatnya dia selama ini, termakan omongan Yura. Jovanka pun hanya terdiam, hatinya juga mempertanyakan hal yang sama pada suaminya. Darren tidak ingin berbicara dengan Jovanka selama Lexa belum memaafkan kelakuan istrinya itu. Aku tidak habis pikir, mengapa para wanita mudah sekali termakan omongan dan dengan mudahnya pula mereka melontarkan omongan pedas tanpa berpikir lebih dulu, jawab Darren tanpa memandang kedua wanita itu. Dia dengan santai menyesap teh hangat dan meletakkan kembali cangkir itu ke tempat semula. Nanti setelah aku mengatakan kebenaran tentang Lexa, aku yakin kalian semakin menyesal telah berlaku buruk padanya, ujar kakek Anggoro turut menyudutkan kedua menantunya itu. Sementara Jovanka dan Clara hanya menunduk. Mungkin jika Eldrid tidak mengirim video yang berisi perseteruan Lexa dan Yura waktu itu pada Julio, Clara masih menyimpan kebencian pada Lexa. Lalu bagaimana dengan Yura? Bagaimanapun dia ibu kandung Deon, setidaknya biarkan dia tahu jika anaknya masih hidup, ucap kakek Anggoro kemudian. Untuk Deon kita serahkan pada Eldrid dan juga Lexa, mereka yang berhak atas Deon saat ini, ujar Darren, dan dibenarkan oleh Julio maupun kakek Anggoro. Queen yang sedari tadi bermain dengan boneka dan kereta-keretaan di lantai merasa jenuh menunggu Deon tidak kunjung kembali. Dia pun melempar kereta mainan dan membuat atensi orang-orang tertuju padanya. Kenapa ini si cantiknya Julio baru menyadari jika keponakannya itu tengah jenuh. Dia mendekati dan duduk di samping Queen. Deon lama banget sih seru Queen merasa kesal. Dia melipat kedua tangannya yang mungil di depan dada dengan bibir mengerucut menatap tampannya itu. Benar juga, kenapa mereka lama sekali, gumam Julio. Dia pun hendak berdiri untuk menemui Eldrid dan Lexa saat bersamaan terdengar bunyi ketukan pintu ruangan keluarga. Masuk, jawab Julio. Tidak lama, Bibi Ratih terlihat membuka pintu dari luar. Wajahnya nampak panik. Kenapa, Bi? Lalu di mana Deon? Kenapa mereka belum juga masuk? Tanya Jovanka yang tidak melihat sama sekali ketiga orang itu. Tuan kecil pergi bersama Nona Lexa juga Tuan Eldrid, jawab Bibi Ratih meremas-remas tangannya yang sudah basah karena keringat dingin. Pergi? Kemana? Lalu kenapa wajahmu panik seperti itu? Tanya Darren dengan rentetan pertanyaan. Nona Lexa memaksa Tuan Eldrid ke rumah sakit. Tadi terlihat perut Tuan mengeluarkan banyak darah, disusul wajahnya yang memucat. Jadi mereka segera berangkat ke rumah sakit, jawab Bibi Ratih yang sontak membuat semua orang di dalam ruangan terkejut. Mah, apa papa baik-baik saja? Tanya Deon yang kini berada di pangkuan Lexa. Mereka tengah duduk di kursi panjang sebelah ruang IGD. Papa itu pria yang kuat dan hebat. Pasti papa akan baik-baik saja, jawab Lexa dengan mengukir senyum di bibirnya supaya anaknya itu tidak panik. Padahal hatinya benar-benar tidak baik. Dia ingat bagaimana pengawal Lucio menusukkan pisau hingga membuat pria itu jatuh tersungkur dengan berlumuran darah. Sungguh peristiwa itu membuat Lexa merasa takut akan keselamatan Eldrid. Kenapa dokter lama sekali, gumam Lexa dalam hati. Kedua tangannya melingkar di pinggang Deon dan bibirnya tidak henti mendarat di kepala anak itu. Lexa, panggil Darren, membuat Lexa menoleh ke arah sumber suara dan ternyata bukan hanya Darren tetapi mereka yang menunggu
Di kediaman Gwinandra turut datang ke rumah sakit internasional. Lexa menurunkan Deon. Dia bergerak mendekat dan memeluk ayah mertuanya itu. Nampak sirat ketakutan yang Lexa tunjukkan. Eldrick pasti baik-baik saja kan, Dad? Tanya Lexa lirih. Dia tidak dapat lagi menahan cairan kristal bening yang sedari tadi dia tahan. Sementara Julio memilih mengangkat tubuh Deon dan menjauh dari IGD. Dia tahu selama ini Lexa selalu berusaha menyembunyikan tangisannya dari pria kecil itu. Jadi Julio lebih baik mengajak Deon ke taman rumah sakit. Darren melepas pelukan Lexa dan menggiringnya untuk duduk kembali. Begitupun kakek Anggoro memilih duduk di sebelah Lexa. Maafkan aku, Kek, Dad, ucap Lexa dengan mata yang masih basah menatap dua pria yang duduk di sampingnya secara bergantian. Maaf karena aku sudah membuat Eldrick terluka parah, lanjutnya dengan begitu sendu. Dia menunduk dan berkali-kali mengusap air mata yang tidak kunjung berhenti. Sementara Clara dan Jovanka masih bergeming duduk di kursi panjang sisi lain. Mereka belum bisa berbicara banyak saat keadaan seperti ini. Belum juga pria itu menjawab ucapan Lexa. Pintu ruangan terbuka membuat mereka berdiri dan mendekati dokter yang baru saja keluar. Bagaimana, Dok? Apa cucu saya baik-baik saja? Tanya kakek Anggoro yang begitu khawatir. Sama seperti yang lainnya, Tuan Eldrick baik-baik saja, jawab dokter itu seraya memberikan senyum. Lexa dan lainnya pun bernafas lega. Pasien sempat mengalami infeksi dan juga jahitannya yang masih basah robek. Tetapi Tuan Eldrick adalah orang yang kuat. Kami kembali menjahit lukanya dan semua berjalan dengan baik. Bahkan sekarang Tuan Eldrick sudah sadarkan diri. Jawaban dokter itu membuat Lexa bersemangat menerobos masuk walau belum dipersilahkan. Siapa peduli, wanita itu sungguh tidak kuasa menahan diri untuk menunggu lebih lama lagi. Dengan langkah cepat atau lebih tepatnya setengah berlari, Lexa mendekati Eldrick yang masih berbaring. Namun wajah pria itu nampak tersenyum, memberikan satu tangannya untuk disambut sang istri tercinta. Mas, Lexa menangkup satu tangan suaminya, kemudian menciuminya. Cuma mau cium tangan aku. Ledek Eldrick memandang istrinya dengan gemas. Jika bukan karena luka di perutnya yang baru saja dijahit ulang, dia pasti sudah memeluk wanita di depannya itu dan menghujani banyak kejutan di wajah Lexa. Eldrick, panggil kakek Anggoro. Lexa dan Eldrick pun menoleh ke arah pintu, mendapati orang-orang itu sedang mendekati dirinya. Cepatlah sembuh. Lusa kamu harus menghadiri pesta selamat datang dalam pelantikan CO baru HL Sky yang sudah kakek persiapkan dengan sangat megah, ungkap kakek Anggoro. Kakek yakin? Ya, sangat yakin. Walau bagaimanapun kamu tetap harus memimpin perusahaan itu, karena itu adalah perusahaan milik Lexa. Tidak mungkin kan kakek memberikan pada Julio, ucap kakek Anggoro yang membuat semua orang di ruangan terdiam dengan dahi berkerut mencerna perkataan Anggoro. Gwinandra, HL Sky adalah perusahaan milik keluarga Helios yang sempat diakuisisi oleh Gwinandra Corp saat kakek Lexa mengalami krisis. Bukan hanya itu, Gwinandra Corp juga sebagian hasil dari perjuangan kakek dan kakeknya Lexa, yaitu Tuan Helios, ungkap Anggoro, dan membuat semua tercengang mengenai fakta baru siapa Lexa sebenarnya. Kakek Anggoro mendekati Lexa. Dia mengusap kepala wanita yang sudah dia anggap cucunya setelah mengetahui jika Lexa adalah wanita yang selama ini dia cari. Sebelum menghilang, ayahmu sempat menitipkanmu pada kakek, namun karena wajahmu yang tidak kakek kenali membuat tim tidak menemukanmu. Namun rupanya takdirlah yang membawamu masuk ke dalam keluarga Gwinandra, dan itu cukup membuat rasa bersalah kakek sedikit berkurang, ucap kakek Anggoro yang masih mendominasi percakapan dalam ruangan. Maafkan kakek karena terlambat menemukanmu. Kehidupanku selama 5 tahun pasti sangat sulit. Semua harta dan ibumu direnggut oleh mantan ayah dan kakak tirimu. Belum lagi harus mengurus seorang anak
yang berujung pada kesalahpahaman hingga mereka memaksa mengambil Deon dari tanganmu. Padahal dengan kekuasaan Gwinandra, mereka dapat berjuang sedikit lebih keras untuk menemukan wanita itu yang saat itu sedang mengandung Deon. Sayangnya itu tidak mereka lakukan, ungkap kakek Anggoro tanpa memandang ke arah Jovanka maupun Eldrick. "Pah, maafkan aku," ucap Jovanka lirik. Dia mendekati Eldrick dari sisi berbeda dan menyatukan kedua telapak tangannya di depan wajahnya. "Maafkan Mami Lexa, kamu bisa menghukum Mami atas semua yang sudah terjadi," Jovanka berucap penuh penyesalan. Begitupun air mata yang membanjiri wajah wanita separuh baya itu telah meruntuhkan hatinya yang begitu keras. Tante juga meminta maaf. Tante juga meminta maaf, Lex. Kesalahan Tante sudah sangatlah fatal, tapi tolong maafkan Tante. Clara menyatukan kedua tangannya di depan dada sebagai permohonan maaf yang mendalam. Lexa menatap Jovanka dan Clara yang berdiri di depannya seberang ranjang. Eldrick, tatapan yang tidak dapat mereka berdua tebak. Sesaat keheningan memeluk seisi ruangan. Tidak ada yang berani berbicara kecuali Lexa sendiri. "Atas dasar apa Tante Clara meminta maaf padaku? Bahkan luka yang pernah Tante beri sudah terlalu dalam untuk diungkit lagi," ucap Lexa menatap wanita parubaya yang pernah membatalkan pernikahannya dengan Julio dan juga wanita yang selalu mengeluarkan kata kalian setiap kali bertemu. "Lalu Mami, apakah karena aku sedang hamil, jadi Mami meminta maaf padaku? Bukankah Eldrick dipaksa menceraikanku karena aku didiagnosa sulit hamil? Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan aku dan bayiku? Apakah Mami akan kembali berusaha memisahkanku dengan Eldrick dan juga Deon?" Lexa mengatakan dengan wajah datar. Jawaban yang tidak diduga sama sekali telah keluar dari mulut Lexa begitu saja. Bahkan Eldrick tidak menyangka jika istrinya begitu terluka dengan permintaan perceraian dari sang mami waktu itu. "Lexa, Mama, Papa," ucap Jovanka berhenti saat Deon berteriak turun dari gendongan Julio dan berlari ke arah ranjang. Kakek Anggoro dan Darren pun memberi jalan anak lucu itu untuk dapat meraih papa dan mamanya. Benar-benar mencairkan suasana. Bahkan bibir Lexa dan Eldrick kembali mengembang sempurna. "Deon, jangan dekati perut papa dulu ya. Sini, duduk sama mama." Lexa mengangkat tubuh mungil itu untuk duduk di pangkuannya. "Hore, papa sudah bisa tertawa." Deon nampak sumringah dan membuat orang di sekitarnya ikut merasakan bahagia. Namun tidak untuk Jovanka dan juga Clara. Mereka berdua diredam rasa bersalah karena belum mendapatkan maaf dari Lexa. Eldrick memaksa untuk pulang. Rasa rindu untuk dapat berkumpul kembali telah menjadi penawar rasa sakit di bagian tubuhnya. Dan kini Deon tengah digendong Bibi Rati masuk ke dalam rumah. Sementara Lexa memaksa Eldrick untuk sementara bergantung pada kursi roda. Dokter benar-benar melarangnya supaya tidak banyak bergerak, apalagi berjalan, sementara kita tidur di kamar tamu, ucap Lexa mendorong kursi roda masuk ke dalam kamar di lantai bawah yang sebelumnya sudah dibersihkan oleh Bibi Rati sebelum mereka sampai rumah. Eldrick dengan dibantu Lexa berpindah dari kursi roda dan duduk bersandar pada headboard. "Dokter itu terlalu lebay sayang. Buktinya setelah operasi waktu itu aku masih bisa bergaya ala James Bond di Mansion Lucio, kemudian mengangkatmu dan berdiri menuju rumah sakit," ucap Eldrick yang tidak suka melihat kursi roda itu. Seakan sakit yang dia derita terlalu parah. Gayanya, iya, habis itu masuk rumah sakit lagi, jahit lagi. "Kamu pikir ini perut dasternya Bibi Rati yang sobek lalu jahit lagi dan sobek lagi, begitu terus sampai usang terkikis oleh waktu." Eldrick tidak dapat menahan tawanya melihat bibir sang istri mengerucut, terlebih membayangkan perutnya disamakan dengan daster usang.
milik asisten rumah tangganya. Sayang, untung saja waktu aku menemukanmu berlumuran darah, nadimu masih berdetak. Dokter itu tidak memberikan ramuan khusus seperti yang dilakukan Juliet. Jika seperti itu, aku pasti sudah bernasib seperti Romeo yang menghuluskan pistol ke kepalaku. Dasar lebay. Lexa sontak menoyor kepala suaminya dan tertawa terbahak-bahak. Beraninya berlaku kasar pada suamimu ini, ha? Ampun, mau kemana? Aku belum kasih hukuman. Kabur sebelum diterkam serigala, seru Lexa yang sudah keluar dari kamar, membiarkan pintu terbuka hingga Eldrick dapat mendengar tawa Lexa yang memberi kehangatan dalam hatinya. Sudah 1 minggu setelah kejadian, kondisi Eldrick sudah membaik. Dia sudah dapat mengantar Deon sekolah dan mengunjungi dokter spesialis kandungan untuk mengintip si jabang bayi di rahim sang istri. Seperti hari ini, dia dan Lexa begitu bersemangat memasuki rumah sakit, namun tidak disangka Mama Jovanka sudah lebih dulu sampai di depan ruang obstin. Apalagi kalau bukan menunggu Lexa. Wanita separuh baya itu hampir setiap hari datang menemui Lexa. Meski tidak membahas masalah permintaan maaf, namun dia bersikap sangat baik supaya dapat mengambil hati menantunya seperti sedia kala. Mami, tahu dari mana hari ini Lexa ada jadwal periksa? Tanya Eldrick. Dari Jason. Mami juga ingin melihat keadaan menantu dan juga cucu Mami di dalam perut Lexa. Boleh kan? Jovanka memandang Lexa dan Eldrick bergantian. Lexa masih bergeming. Dia tidak membalas tatapan Jovanka. Boleh, Mam, jawab Eldrick yang menatap sekilas istrinya dan terus menggenggam erat tangan Lexa di sisi tubuhnya. Hanya itu yang Lexa lakukan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati atau memberikan raut wajah sinis dan sebagainya. Lexa hanya lebih banyak diam saat ada Jovanka di sekitarnya, seperti saat ini. Nyonya Alexandrina, panggil seorang asisten dokter saat pintu ruang obstin terbuka. Setelah dokter spesialis kandungan melontarkan beberapa pertanyaan pada Lexa, asisten dokter menggiring pasiennya untuk berbaring di atas ranjang pemeriksaan. Hati Eldrick terasa berdebar begitu kencang. Darahnya berdesir hebat, memicu hormon dopamin untuk memberikan rasa bahagia teramat sangat saat layar menampilkan gambar USG. Bagaimana, Dok? Apa cucuku baik-baik saja? Tanya Jovanka yang berdiri agak jauh dari Lexa, namun dia masih dapat melihat layar. Baik, sangat baik. Bahkan ada gambar menggembirakan hari ini untuk sang ibu dan keluarga, jawab dokter itu. Apa itu, Dok? Tanya Eldrick begitu tidak sabar mendengar berita baik yang akan dokter ucapkan. Dokter tidak menjawab. Dia lebih dulu mengakhiri pemeriksaan dan meletakkan alat USG. Setelah asisten dokter membersihkan ultrasound gel di perut Lexa, Eldrick beranjak untuk membantu Lexa turun dari ranjang yang lumayan tinggi dan menggiringnya duduk di depan meja dokter. Bagaimana, Dok? Tanya Lexa yang sedari tadi ingin menanyakan hal yang sama dengan Eldrick. Dokter itu memberikan hasil USG di meja supaya pasangan suami istri itu dapat melihat. Di sini nampak 2 buah kantung janin. Itu artinya ada 2 kehidupan di dalam rahimnya Lexa. Maksud dokter, aku akan memiliki 2 bayi kembar, seru Eldrick dengan mata membulat penuh binar. Iya, jawab dokter beserta anggukan lebih meyakinkan. Sayang, Deon akan memiliki adik bayi kembar, seru Eldrick merangkum kedua pipi Lexa saat wanita itu mengeluarkan air mata begitu saja. Eldrick tidak dapat menahan lagi rasa bahagianya. Dia memeluk Lexa dengan erat. Begitupun Jovanka, matanya berkaca-kaca, tidak kalah bahagianya dengan Eldrick dan juga Lexa.